Secara nggak langsung yang datang ke sini pasti 80-95% lah. Udah mampir ke sini pasti ngeprint. Udah pasti fix sih. Dia yang 5%-nya datangnya mungkin 3-6 bulan kemudian. Melihat dan belajar langsung dari sosok William Sutanto, pendiri Fenestra Imaging yang lebih dikenal sebagai printmaker, memiliki background di bidang arsitek, memperlihatkan bagaimana kreativitas dan keterampilan yang ditunjukkan di dalam karyanya. Ini dia, interview dengan William Sutanto. William Sutanto atau lebih dikenal sebagai seorang printmaker dengan background studinya di bidang arsitektur, ya, yang merupakan founder juga dari Arti Pictures, sebuah fine art dan fotografi printing studio yang berbasis di Jakarta dengan sertifikasi ILFORD. Bisa diceritakan nggak nih, sebenarnya apa sih nih bedanya antara percetakan foto dengan base fine art ini dengan percetakan pada umumnya nih bro? Iya, jadi sebenarnya Arti Pictures itu production house. Kita banyak kerjain foto. Ini beda entitas sama Fenestra Imaging yang sebagai fine art printing service. Jadi si fine art printing service ini itu kita starting 2019, sedangkan Arti Pictures 2015. Di 2019 itu kita menemukan beberapa kegelisahan yang kayak untuk secara personal aja untuk mendapatkan hasil print yang maksimal itu cukup sulit tadinya di Indonesia. Dan kita starting 2019 dan kita kenapa larinya ke fine art dengan ILFORD certified printing kita dapat di 2020. Itu kita standarnya semua full international standard. Kita nyari yang benar-benar artisan banget, yang kayak kita udah gak punya idealisme sendiri. Jadi dengan kita bikin Fenestra Imaging ini tuh kita pengen teman-teman yang lain juga tahu si flow-nya gimana, selain dari mesin dan cetakan, tapi prosesnya gimana sampai framing. Jadi kayak monitor kita kalibrasi, semuanya kita kalibrasi gitu, kita international standard itu. Nah penasaran nih, sebenarnya ada nggak sih tantangan terbesar yang dihadapi sama Bro Will nih sampai sekarang ini? Sebenarnya tantangan itu semua bisnis pasti ada, tapi di fine art printing terutama di era digital itu tantangannya adalah ketika kita mau mulai printing itu pasti orang tuh mikir wah you're crazy, kenapa masuk ke era konvensional lagi, sedangkan sekarang ada teknologi digital. Terus lain itu tantangan selanjutnya kita prove it kan. Ternyata selama kita masih mencetak yang namanya uang mesti dicetak, invoicing mesti dicetak, banyak brosur masih dicetak juga, dan artwork foto keluarga kan pasti dicetak. Nah kita aimnya itu sebagai si printmaker, kita tuh ngelihat secara bukan cuma fotografi tapi artwork. Jadi banyak digital artwork itu ternyata lebih punya value ketika dicetak. Walaupun dengan ada era NFT, bahkan kayak kita pun NFT banyak yang dicetak. Nah tantangan selain di situ adalah masalah edukasi, di mana kita mengedukasi orang, ini loh service kita, ini loh prosesnya kayak gini, fine art printing tuh begini. Karena orang pasti mikirnya ketika kan cuma dicetak kenapa semahal ini, tapi ketika mereka ngerti value-nya, ngerti prosesnya, dan mereka juga mendapatkan hasil yang maksimal, price tuh udah bukan masalah lagi, dan mereka akan lebih paham gitu. Jadi tantangan kita sekarang adalah di step edukasi. Nah kalau bisa dilihat nih sekarang ini pencapaian terbesar dari Bro Will sendiri apa nih sampai sekarang ini? Secara pencapaian terbesar saat ini mungkin belum ada sampai yang gimana ya. Tapi kayak beberapa achievement target kita kan punya kayak target tahunan. Secara corporate deh, kita ngomong corporate walaupun kita sebenarnya studio company. Jadi kita kayak ada beberapa achievement yang kayak kita mau support artis ini dan kita kerjasama dengan mereka, kita pameran. Dan artis support bukan kita kasih free ya, tapi maksudnya kita kerjasama dengan mereka, kita saling support. Kayak Art Jakarta, hotel, kita masuk ke hotel kayak itu sudah terjadi. Dan the most achievable ya dalam waktu setahun buka printing langsung dapat sertifikasi dari ILFORD sih. Kita di notice secara internasional. Itu yang paling noticeable sih. Tadi kan juga ada bicara tentang motivasi ya. Visi ke depan dari studio fine art ini apa nih? Jadi selain itu kan banyak lah emang cetak doang ngapain sih, apalagi cetak foto keluarga. Justru itu perspektif yang salah saya bilang. Karena dengan adanya foto keluarga itu harusnya long last kan. Level dari fine art printing itu umurnya salah satu printing paling panjang. Bisa sampai 100 tahun, 200 tahun. Secara teorinya seperti itu. Jadi secara visi misi kita mau mengedukasi masyarakat bahwa ketika kalian cetak fine art itu, kalian akan punya value sendiri. Apalagi kayak sekarang kita mikirnya artwork ya. Kita tahun ini tuh kita berpikir kita pengen edukasi kayak lebih ke family. Karena banyak kayak
Dengan adanya foto-foto, terutama ada beberapa tradisi ketika misalnya ada foto itu nggak boleh diganti, nggak boleh dicetak ulang. Ya pasti mesti pakai fine art kan. Pertama kayak ada beberapa kita dapat order untuk cetak untuk pemakaman. Itu kan nggak bisa dicetak ulang. Apalagi Chinese culture ya. Ada beberapa yang percaya bahwa yang udah di frame, udah dibingkai, udah ditaruh di altar, kita nggak boleh replace. Ya itu mereka butuh fine art sebenarnya. Kita bahkan suggest kita pakai yang handmade. Lebih tahan lama lagi. Gitu. Terakhir dari Bro Will sih, nasehat dari Bro Will untuk pengusaha yang kira-kira misalnya mungkin kan nanti yang nonton ada pandangan boleh juga nih misalnya fine art ini. Nah kira-kira nasehatnya atau buat yang mau Bro Will sampaikan lah untuk yang mau ngikutin jejak Bro Will atau mungkin untuk teman-teman yang nonton. Kalau dari saya kita my suggestion is orang tuh harus tahu standarnya di mana. Mereka harus tahu mereka berdiri di mana. Jadi kayak emang semua itu bisnis itu berhubungan dengan cash flow ya, profit. Terus tapi waktu kita mulai aja itu kita doesn't get profit. Break even-nya lumayan lama karena ya selain pandemi ya. Tapi dengan kondisi orang percaya dan kita put the higher standard, itu orang customer tuh datang sendiri. Jadi dengan prinsip kayak kita harus asli semua, kita make sure akhirnya jadi bahan terbaik customer itu akan datang sendiri dan mereka trust. Either way dengan kita home studio ya, mereka tuh bisa datang. Itu mereka ketika datang berarti kan mereka punya effort kan untuk kesini dan percaya sama kita. Kita nggak cuma ngomong di sosial media, di platform, di website. Somehow beberapa mungkin teman-teman udah tahu saya siapa di dunia fotografi, ada beberapa tahu saya di dunia arsitek siapa. Tapi dengan mereka nggak ngeliat bahan, nggak ngeliat ini, mereka percaya sama kita, the money will follows gitu. Jadi kayak printing bisnis ya bisnis gitu. Cuman dengan ada standar, dengan adanya mekanisme yang kita percaya gitu, kita akan pasti make sure the business will work by themselves lah. Kayak tim juga kita harus make sure mereka itu ngikutin visi misi kita. Jadi kayak saran saya sih selain dari luar salah customer tapi dari tim dan di luar itu amunisinya juga, bahan bakarnya mesti yang paling kita pakai. Kita nggak harus ngomongin selalu yang paling premium, tapi kita ngomong kita standarnya di mana. Jadi sebenarnya kita itu nggak ada yang main pakai paper China di sini. Kita semua pakai paper fine art. Kita stick to the fine art paper. Jadi kita pakai the highest quality. Jadi customer yang mau jadi highest quality udah pasti kesini. Dan kita put the prices on internet. Jadi secara nggak langsung yang datang ke sini pasti 80-95% lah. Udah mampir ke sini pasti ngeprint. Udah pasti fix sih. Ya yang 5%-nya datangnya mungkin 3-6 bulan kemudian. Thank you buat interviewnya hari ini, buat ngobrol sharing-sharingnya hari ini. Thank you. Walaupun melawan arus, tapi William Sutanto selalu memberikan kualitas layanan terbaik untuk hasil karyanya. Karena kualitas itulah, William Sutanto memilih Epson P9000 untuk menunjang hasil karyanya.